selamat malam Bapak. Kami malam hebat luar biasa. Malam hari ini bertemu lagi dengan saya, Brand Valentino, dan saya akan menemani Bapak dan Ibu sekalian hari ini dalam satu acara namanya 10 Million Class. Buat Anda yang mungkin belum jadi murid TMC, tapi Anda sudah bisa masuk ke dalam Zoom meeting malam hari ini, saya mau ucapkan selamat datang ya. Mungkin pertama kali Anda juga mengikuti kelas TMC, dan ini adalah kelas eksklusif kita untuk orang-orang yang benar-benar serius. Buat yang belum join TMC, saya ingin ajak Anda untuk join, karena malam hari ini kita juga punya informasi yang sangat luar biasa. Ya, buat teman-teman yang timnya belum join, saya ingin ajak untuk menginvite semua tim dan semua distributor Anda, leader Anda untuk bergabung malam hari ini, karena TMC malam hari ini adalah 10 Million Class spesial Hari Pahlawan. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita lihat pukul sudah menunjukkan 7:06, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja mengundang pembicara utama kita hari ini, yaitu adalah Royal Crown Star Director Bapak Hendra Limantara. Oke, tepuk tangan dulu untuk MC kita hari ini, dan Bapak Brian Valentino. Ya. Apa kabar Success People? Ya. Oke, silakan komen di bawah. Apa kabar Success People? Ya. Hari ini kita memperingati satu hari yang sangat luar biasa, yaitu apa? Hari Pahlawan. Ya, tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda semua. Ya, kenapa? Oke. Kenapa saya suruh tepuk tangan? Ya, hari ini tepuk tangan untuk Anda semua. Kenapa? Karena saya mau ajak Anda hari ini menjadi pahlawan. Ya. Jadi hari pahlawan ini jangan cuma dilewatkan begitu saja. Jangan cuma hari pahlawan ini hanya kita jalani dari tahun ke tahun menjadi satu namanya rutinitas, ya. Kita nggak mau. Kita jadikan satu hari ini sebagai satu peringatan bagi kita bahwa setiap dari kita dipanggil untuk jadi pahlawan. Siapa yang siap jadi pahlawan? Ya, pahlawan apa Pak? Bukannya kita sudah merdeka, ya? Kita lihat hari ini, benarkah kita pribadi sudah merdeka? Kita lihat Indonesia sudah merdeka. Tapi apakah diri Anda, keluarga Anda sudah merdeka? Ya, jadi merdeka dari apa? Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari apa? Merdeka dari hutang piutang. Merdeka dari apa? Merdeka dari rutinitas. Merdeka apa? Merdeka dari keinginan. Kenapa harus merdeka dari keinginan? Berapa banyak hari ini Anda yang ingin freedom? Anda yang ingin bebas finansial, bebas waktu. Anda hari ini kepengen kalau bisa bangunnya bukan bangun pagi tapi bangun siang. Kalau mau bangun pagi pun bukan karena kerja, tapi karena mau bangun pagi. Tapi berapa banyak hari ini kita terpaksa, kita hari ini bekerja. Bukan karena kita mau kerja, tapi karena kita hari ini kerja untuk cari uang. Benarkah kita sudah merdeka? Nah, berapa banyak dari kita yang masih dijajah kemiskinan? Berapa banyak dari kita hari ini yang masih dijajah dengan satu namanya hutang piutang? Berapa banyak dari kita yang dijajah oleh waktu? Berapa banyak hari yang kita dijajah oleh keinginan yang sebenarnya kita tidak mau lakukan, tetapi kita terpaksa melakukannya. Berapa banyak dari kita yang masih belum merdeka, masih belum freedom. Saya ingin tanya sama Anda, jadikan apakah Anda kepingin hari ini menjadi seorang pahlawan? Kalau hari ini kita lihat pahlawan, kita ngomong scope, kita nggak usah ngomong dunia, kita ngomong Indonesia. Bisakah kita hari ini menjadi pahlawan bagi Indonesia? Bisa nggak Pak Hendra? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Indonesia secara sejarah kita telah merdeka dari penjajah, ya, dari Belanda, dari Jepang. Kita telah merdeka, kita menjadi negara yang merdeka. Tapi pertanyaan saya, betulkah masyarakat Indonesia, kita, Anda dan saya sudah merdeka dari satu namanya kemiskinan? Berapa banyak saudara kita di luar yang masih kesulitan? Dan itu butuh pahlawan. Berapa banyak dari kita yang ingin hari ini mengabdikan diri pada Indonesia? Ya, jadi pahlawan bagi Indonesia. Jadi sebenarnya perjuangan kita belum selesai, saudaraku. Kemerdekaan kita harus terus untuk diwujudkan, ya. Karena itu butuh pahlawan. Kalau Anda hari ini belum bisa melihat menjadi pahlawan bagi negara Anda, apakah Anda hari ini sudah siap menjadi pahlawan bagi kota Anda? Menangkan kota Anda. Ya, bantu orang-orang yang ada di kota Anda, bangun kota Anda. Itulah hari ini saya cerita sama Anda sedikit visi kita pertama kali, ya. Saya bersama dengan Bapak Dhani Listianto waktu pertama kali membangun kota Wonosobo, yang katanya Wonosobo itu adalah kota termiskin di Jawa Tengah.
Pada saat kita harus menetapkan goals, ya Pak Dhani punya satu namanya impian. Saya kepingin membangun kota saya, Pak. Dan hari ini begitu banyak pahlawan-pahlawan yang muncul di Wonosobo dan hari menjadi berkat. Bukan cuma di Wonosobo, tapi juga di Purwokerto, juga sampai Cilacap dan berdampak hingga Indonesia. Anda bisa menjadi pahlawan bagi kota Anda. Tetapi kalau Anda hari ini terlalu jauh, Pak, yang namanya pahlawan bagi kota saya, Pak. Oke, minimal Anda menjadi pahlawan bagi keluarga Anda. Oke, baru mulai aja sudah materinya udah gini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, para success people, ya. Kenapa? Karena saya sangat semangat sekali hari ini. Karena hari ini adalah hari pahlawan. Tetapi seringkali dari kita melewati hari pahlawan ini hanya dengan begitu saja. Pasang PP, besok sudah lupa. Nah, mari kita jadikan satu ini sebagai sebuah momentum bagi kita menjadi pahlawan minimal bagi keluarga kita. Ya, kalau Anda hari masih punya orang tua, saya ingin tanya sama Anda. Bagaimana cara orang tua Anda bisa bahagia? Siapa yang bisa bahagiakan mereka? Anda adalah pahlawan yang sesungguhnya. Anda harus menjadi pahlawan keluarga. Karena keluarga Anda sedang menunggu untuk Anda bahagiakan. Berapa banyak dari kita dikasih kesempatan hari ini kita untuk menjadi pahlawan. Jangan ngomong Indonesia dulu deh. Jangan ngomong kota dulu, Anda dulu deh. Kita ngomong keluarga Anda dulu. Bisakah Anda hari ini, maukah Anda hari ini mengabdikan diri Anda menjadi pahlawan bagi keluarga Anda? Apa Pak pahlawan yang diperangin apa? Yang diperangin adalah kemiskinan. Yang diperangin adalah impian. Ya. Kenapa kita ingin mewujudkan impian orang-orang kita cintai? Keluarga kita. Berapa banyak dari kita yang siap angkat senjata? Weh, ya kan? Omongannya udah kayak perang sungguhan ya. Angkat senjata kita. Beranikan diri kita. Pola pikir mental hati disiapkan untuk menerima satu atau untuk mencapai satu namanya kemerdekaan. Jadi tidak kejadian hari ini itu tidak kecil Bapak dan Ibu sekalian. Ini sama-sama perang. Sama-sama susah. Kenapa? Yang satu dulu perang untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Dan begitu banyak korban luar biasa pada saat itu. Dan hari ini juga tidak kalah penting. Yaitu apa? Anda hari ini bisa memperjuangkan kemerdekaan keluarga Anda. Dan itu pun butuh satu yang namanya apa? Kemauan. Perjuangan. Pengorbanan. Berapa banyak dari Anda hari ini yang siap jadi pahlawan minimal bagi keluarga Anda? Ketik saya di kolom chat. Ayo, saya tunggu. Saya pengen tahu nih siapa saja calon-calon pahlawan bagi keluarganya. Ya, siapa aja yang siap? Wah, itu saya ya. Saya ingin membahas ini karena ini sebuah momentum untuk kita bisa pelajari. Ya, saya siapa? Saya, wah luar biasa. Ya, saya Pak, saya mau, saya good. Ya. Jadi hari ini siapa yang bisa membahagiakan orang tua Anda? Siapa yang hari ini kita tahu kalau Anda masih punya orang tua hari ini. Orang tua tidak berhutang sama kita. Kita yang berhutang sama mereka. Terlebih dahulu mereka telah memberikan segalanya untuk kita. Tidak akan pernah lunas, saudaraku. Tetapi hari ini saya ingin tanya sama Anda. Apakah tidak ada di hati Anda yang terkecil, Anda ingin membahagiakan mereka? Anda ingin berbakti untuk mereka? Anda ingin menorehkan senyum di wajah mereka? Pertanyaan saya untuk Anda, siapa yang harus mewujudkannya, saudara? Kalau bukan Anda, siapa yang menaruh smile? Siapa yang menaruh senyum itu di wajah anak Anda? Di wajah orang tua Anda? Di wajah pasangan Anda? Dan hari ini, saya ingin ajak Anda sama-sama di momentum ini. Anda diberikan kesempatan menjadi pahlawan. Hari, jangan cuma dilewati hari ini. Hanya sebagai hari yang sama seperti tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya. Mari kita ambil jadi sebuah momentum, sebuah keputusan bahwa mau berubah. Ya, Indonesia. Kalau Anda belum bisa mengerti menjadi pahlawan bagi Indonesia, belum pede dan belum bisa menjadi pahlawan bagi Indonesia, mari menjadi pahlawan bagi kota. Ya, bisa nggak Pak bagi pahlawan Indonesia sama kota? Bisa. Bagaimana cara membangun masyarakat kita? Bagaimana cara membangun Indonesia adalah dengan membangun masyarakatnya. Membangun masyarakat dari segi apa? Pola pikir mental dan hati. Kualitas masyarakat, sumber daya manusia yang kita akan tingkatkan. Kita nggak cuma tingkatkan kualitasnya, kita juga tingkatkan kehidupannya, taraf kehidupannya. Sehingga apa? Banyak sekali masyarakat Indonesia yang akan jadi berkualitas. Kehidupannya akan jadi lebih baik.
Mereka nggak akan berkekurangan. Halo, bagi Anda yang susah, saya ingin tanya sama Anda, sampai kapan Anda mau susah? Tidak ada yang namanya nasib itu tidak bisa dirubah. Nggak ada, saudaraku. Yang ada usaha kita yang kurang keras. Hari ini saya ingin sampaikan sama Anda. Di hari pahlawan ini saya sangat membara sekali. Kenapa? Karena visi hidup saya adalah saya ingin sekali hidup. Saya ingin berguna bagi bangsa saya. Dan bagaimana hari ini saya bisa berguna bagi bangsa Indonesia? Dengan hari ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Terutama yang saya buat adalah sekolah bisnis execution. Karena melalui sekolah bisnis execution kita bisa bergandengan tangan. Kita bisa mengasah pola pikir mental dan hati. Halo saudaraku, kita hidup tidak selamanya. Tapi ketika kita sudah nggak ada, negara ini tetap akan berjalan. Jadi karena itu kita tetapkan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan hidup kita. Hidup Hendra Limantara nggak bisa lama-lama, nggak mungkin sampai 150 tahun ya. Saya doakan 100 tahun sehat ya. Amin. Ada amin di sini ya. Saya doakan Tuhan jangan panggil saya dulu, saya mau bangun bangsa saya Tuhan ya. Beri saya kesehatan Tuhan supaya saya bisa keliling untuk bangun bangsa ini ya. Jadi semoga Tuhan memberikan kesehatan dan waktu untuk saya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Tetapi hari ini, suatu hari Hendra Limantara akan nggak ada di dunia ini. Tetapi saya punya visi, saya punya harapan. Ketika Hendra Limantara nanti dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Hendra Limantara telah hidup untuk membangun bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, hidup saya pendek. Hidup saya nggak bisa panjang-panjang, nggak sampai 150 tahun, 1000 tahun, nggak bisa. Meskipun ada lagunya Aini Iwanian ya, saya mencintai kamu 1000 tahun lamanya. Cie, ya. Tapi nggak bisa ya, cintanya saya aja untuk Anda 1000 tahun, tapi orangnya mungkin sudah nggak ada, saudaraku ya. Tetapi saya hari ini berharap sekali saya hari ini hidup untuk membangun bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kalau Anda hari ini mendidik satu orang tim Anda, memiliki yang tadinya ya negatif atau yang tadinya hidupnya bukan untuk menjadi pahlawan bangsa, malah menjadi beban bangsa, misalkan seperti itu. Anda rubah yang jadi beban bangsa ini menjadi pahlawan bangsa. Anda rubah mindsetnya yang tadinya nunggu BLT ya, yang tadinya nunggu bantuan presiden, sekarang bisa sukses dan bisa memberikan bantuan bagi sesama yang lain. Wih, itu kan luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi pahlawan Indonesia nggak harus Anda mati di medan perang. Menjadi pahlawan Indonesia bukan caranya Anda menjadi presiden. Begitu banyak orang yang ingin jadi presiden. Mungkin Anda nggak bisa ikutan parpol. Nggak apa-apa. Kita lakukan apa yang kita bisa. Karena hidup cuma satu kali saudaraku. Tetapi hidup satu kali ini cukup kalau kita hidup dengan benar. Kalau hidup satu kali ini terlalu pendek kalau hanya untuk kita buang-buang waktu saja. Hidup Anda hari ini untuk rutinitas sayang sekali. Hidup kita sangat singkat. Karena itu hidup yang singkat, mari kita hidup yang penuh arti. Kita hari ini bisa bangun bangsa Indonesia. Yuk kita bangun bangsa Indonesia. Kita bantu dari satu orang ke satu orang. 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 Bangsa Indonesia ini tidak akan terbangun hanya karena satu orang Hendra Limantara. Nggak mungkin, saudaraku. Tangan saya terbatas. Kaki saya terbatas. Waktu saya terbatas. Tapi saya sangat yakin dengan kita semua bergandengan tangan, punya pola pikir yang baik, punya pola pikir yang pintar, punya mental yang kuat, punya hati yang besar untuk bangsa ini. Kita bergandengan tangan membangun satu orang ke satu orang, maka satu persatu masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Bukan orang-orang yang nunggu BLT atau bantuan presiden atau minta subsidi, tetapi orang-orang yang bisa malah bukan meminta, tapi bisa memberi sesuatu untuk bangsanya. Nah, ini sudah dibilang ada pahlawan bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia itu sudah membantu masyarakatnya. Bisa bayangin nggak? Ya, sudah memberikan subsidi begitu banyak dengan masyarakatnya. Anda bisa bayangin nggak? Subsidi untuk bahan bakar minyak, BBM tuh digelontorkan ribuan triliun per tahun. Anda bisa bayangkan nggak? Maka hari ini gimana caranya kita hari ini bisa sumbangsi ke pemerintah? Dengan cara apa? Simpel aja, tingkatkan Anda punya penghasilan sehingga minimal Anda bayar pajak lebih besar daripada yang lain. Setuju dengan saya? Ya, makanya kalau di leadernya sekolah bisnis ya, tidak ada ya yang hari ini ngakalin pajak. Setuju? Ya, nggak ada ya, jangan ngakalin pajak. Pajak itu untuk Indonesia. Kita nggak minta dari bangsa ini. Jangan pernah tanya apa yang Indonesia kasih buat kamu. Tapi mari kita tanya, apa yang kita kasih untuk Indonesia. Setuju saudaraku?
Ya, tetapi kalau Anda belum bisa melihat kepentingan negara ini lebih besar daripada kepentingan Anda, oke, kita lihat kepentingan kota Anda. Bukankah setiap dari kita mencintai kota kita? Bukankah setiap dari kita melihat kota kita adalah kota yang terbaik? Kota yang hari ini kita paling rindu. Ya, saya keliling-keliling paling rindu tetap kota kelahiran saya. Mencintai kota. Gimana cara kita membangun kota kita masing-masing? Bagaimana cara kita bangun Indonesia? Kita bangun kota. Kalau setiap dari kita membangun kota kita masing-masing, membangun masyarakat yang punya sumber daya manusia, membangun entrepreneur yang ada di kota itu. Tahukah Anda, Indonesia untuk menjadi negara maju, minimal dia harus memiliki 2% masyarakatnya jadi pengusaha. Begitu banyak hari ini orang-orang yang kerja ikut orang. Begitu banyak hari namanya pengangguran. Begitu banyak hari ini orang-orang yang butuh lapangan pekerjaan. Kita, saya dan Anda, kita tidak perlu untuk mencari lapangan pekerjaan. Kita perlu membuka lapangan pekerjaan. Kita perlu hari ini bisa memberikan satu arah, satu cara bagi teman-teman dan saudara-saudara kita. Untuk hari ini bukan nunggu pekerjaan, tetapi dengan menjadi pengusaha. Siap saja, Anda sudah bangun Indonesia. Dengan begitu saja, Anda telah membangun satu orang lagi yang lebih baik, kapasitas yang lebih baik untuk menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi selanjutnya bagi Indonesia. Dare to dream, saudaraku. Berani buat bermimpi, saudaraku. Satu orang Hendra Limantara, saya melihat 17-18 tahun yang lalu. Jangankan hari ini saya punya impian ingin jadi pahlawan bagi Indonesia. Nggak jadi beban bangsa aja bagus, saudaraku. Ya, jadi kalau mungkin teman saya lihat saya itu dulu ya, waduh ini Hendra Limantara ini hidup percuma ini ya. Ini calon-calon beban bangsa saja. Ya, saya nggak pernah ada kepikiran hari ini untuk bangun bangsa. Jangankan untuk pikir Indonesia. Waktu upacara aja sering bolos. Ya, jadi waktu upacara ya kabur gitu ya. Nanti setelah upacara kita baru datang ya. Ketika upacara kita keluar, kita makan bakso. Dulu satu orang seperti itu menjengkelkan sekali Hendra Limantara. Tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya kapasitas ya, kedewasaan, saya mulai melihat bahwa hidup saya sangat singkat. Hidup yang singkat ini jangan hidup untuk diri sendiri. Terlalu kecil. Bisakah hari ini saya memberikan sumbangsi sedikit minimal untuk Indonesia? Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Saya berusaha hari ini melakukan yang terbaik. Minimal kalau saya belum bisa jadi pahlawan bagi Indonesia, saya bisa menjadi hari ini tidak menjadi beban bangsa Indonesia hari ini. Saudaraku, saya nggak bisa bangun bangsa ini sendirian. Tapi saya percaya kalau kita bergandengan tangan, kita bangun masing-masing setiap hari satu orang kita bantu. Kita perbaiki mindset-nya, kita perbaiki mentalnya, kita perbaiki hatinya, kita ajak mereka berjuang, kita ajak mereka jadi pengusaha, kita ajak mereka untuk bangun Indonesia. Maka Indonesia akan punya orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang cinta pada bangsanya, dan fokus hari ini untuk membangun bangsa Indonesia. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, negara kita adalah negara yang sangat luar biasa. Jangan ngomong masalah pemerintahannya deh. Jangan ngomong masalah pejabat-pejabatnya deh. Pak, pejabat ini masih korupsi ini. Itu orang-orangnya. Bukan bangsanya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita hari ini lahir, kita minum pertama, kita makan pertama itu dari tanah Indonesia. Pak, saya minumnya ASI dari orang tua. ASI orang tua Anda diproduksi yang harian makannya dari tanah Indonesia. Dari padi yang ditanam tanah Indonesia. Dari minum air putih yang diambil dari tanah Indonesia. Dan nantinya kita juga akan mati dikubur di tanah Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, hidup cuma satu kali. Jangan hidup yang cuma begitu-begitu aja. Hidup satu kali, jangan hidup yang cuma untuk diri sendiri saja. Kalau kita bisa melihat untuk Indonesia, alangkah sangat luar biasa. Tetapi kalau Anda belum bisa lihat untuk bangsa Indonesia, minimal Anda lihat untuk kota. Kalau untuk kota Anda juga nggak peduli. Saya dulu orang yang nggak peduli Bapak dan Ibu dengan kota. Yang penting saya punya duit, saya bisa belanjakan, hidup saya enak. Dulu begitu. Dan nggak ada yang salah kalau Anda masih berpikir seperti itu. Kalau Anda belum bisa melihat untuk kota Anda, minimal saya ajak Anda untuk keluarga Anda. Iya dong, kalau nggak untuk kota, untuk keluarga dong. Orang tua siapa yang bisa bahagiain? Nggak mungkin negara dong. Anda yang harus bahagiakan, saudaraku. Jadi minimal kalau Anda belum bisa lihat negara, Anda belum bisa lihat kota, minimal Anda lihat jadi untuk keluarga Anda. Siapa yang bisa bahagiakan orang tua Anda? Siapa yang bisa bagian anak Anda? Siapa yang bisa bagian pasangan Anda? Siapa?
Kalau bukan Anda, siapa yang bisa bahagiakan mereka? Mari kita maju jadi pahlawan bagi mereka. Mari kita hari ini hidup satu kali bukan jadi orang yang tidak berguna. Minimal anak Anda, minimal cucu Anda akan menceritakan yang baik tentang Anda. Ya, saya punya impian, ya. Setiap daripada kita hari ini memiliki cucu nanti yang akan menceritakan kisah sukses Anda, bukan orang lain. Bukan kisah suksesnya Mark Zuckerberg. Bukan kisah suksesnya pemilik KFC. Bukan kisah suksesnya apalagi Albert Einstein, ya, atau Thomas Alva Edison. Lu tahu nggak Thomas Alva Edison, pencipta lampu? Dia luar biasa loh. Dia membuat 9.999 kali percobaan dan gagal, ke 10.000-nya sukses. Hari ini kita bisa melihat malam seperti siang. Kenapa anak cucu Anda harus menceritakan sejarahnya orang lain? Kenapa nanti anak cucu Anda bukan menceritakan tentang sejarah Anda? Saya ajak Anda hari ini, hidup satu kali. Mari jadi pahlawan bagi keluargamu. Sehingga nanti ketika engkau tiada, anakmu akan bercerita kepada cucunya, kepada anaknya. Dulu kakekmu, dulu nenekmu pernah mengalami kesulitan. Tapi dia berjuang keras dan akhirnya dia menjadi sukses luar biasa. Dia hari ini bisa menjadi pembayar pajak salah satu yang terbesar. Dan hari ini kita bisa sukses, kita bisa kaya hari ini berkat kakekmu, berkat nenekmu. Bukankah itu sebuah cerita sejarah yang luar biasa? Coba bandingkan dengan satu yang dulu kita ini susah hari ini gara-gara dulu kakekmu, nenekmu jadi orang nggak berguna. Coba. Kalau sampai diceritakan seperti itu gimana sama cucunya? Kita susah gini karena dulu nenekmu malas. Kita susah gini karena dulu kakekmu malas. Apakah Anda ingin diceritakan senegatif itu? Enggak. Saudaraku, saya hari ini ajak Anda untuk hari ini menjadi pahlawan bagi keluargamu, menjadi pahlawan bagi hidupmu. Jangan jadi hidup yang cuma begitu-begitu aja. Jangan jadi hidup yang nyusahkan orang lain. Ya ada loh. Orang itu bukan jadi pahlawannya orang lain, ya bukan jadi pahlawan keluarganya, tapi menjadi bebannya orang lain dan menjadi bebannya keluarga. Saya pernah ngomong di salah satu seminar saya. Kalau Anda tidak atau belum bisa menjadi pahlawan bagi keluargamu, jangan menjadi beban bagi keluargamu. Bangkit, berdiri, bangkit, berjuang, saudara. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jika Anda masih susah, itu karena Anda kurang kerja keras, saudara. Di dunia ini nggak ada yang nggak bisa, misalkan. Yang ada adalah kita berjuangnya kurang keras. Setuju dengan saya? Yang setuju, ketik setuju. Ya kan? Dunia ini nggak ada. Kalau hidup Anda masih susah, saudaraku. Sorry ya, saya sering ngomong ya. I am your leader, not your cheerleader. Saya adalah pemimpin Anda, bukan cheerleader Anda yang tugas saya adalah untuk menyenangkan hati Anda. Saya akan ngomong sesuatu yang benar, saudaraku, untuk kebaikan kita semua. Saya nggak akan pernah bilang, nggak apa-apa Bu, nggak bisa nggak apa-apa, susah nggak apa-apa, ya hidup tuh dijalani aja. Yang penting kita bahagia. Nggak ada uang nggak apa-apa, yang penting bahagia. Saya mau tanya itu, gimana bisa bahagia kalau nggak punya uang? Ya, bagaimana bisa? Saya nggak habis pikir. Saya dalam hidup sekali saya pernah orang tua saya ya, mama saya sakit, ya sakit miom, dan nggak bisa kita operasi karena kita nggak punya uang. Terus saya mau tanya sama Anda, kira-kira menurut Anda hati saya bahagia nggak? Ore, mama saya sakit, saya nggak punya uang. Bisa? Nggak ada. Yang ada nangis dan aduh, jengkel. Kenapa hari itu saya nggak punya uang sehingga mama saya sampai sakit seperti itu? Harus operasi tapi nggak ada duitnya. Anda bisa bayangkan? Saat itu akhirnya kita bikin arisan ya. Saat itu akhirnya kita pinjam-pinjam ya. Itu berapa belas tahun yang lalu ya. Akhirnya kita ke Singapura untuk lakukan operasi karena miomnya udah gede sekali. Dan di ruang operasi itu, lampunya merah menyala. Saya sering ceritakan ini. Ya. Operasinya harusnya 3 jam. Tapi 5 jam belum keluar. Waktu terasa lama sekali. Saat itu saya nggak terasa, saya takut. Kenapa? Karena saya sadari hari itu. Saya belum memberikan apapun untuk mama saya. Lalu saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya kesempatan. Jangan ambil mama saya. Tolong buat sukses operasinya Tuhan. Kalau Tuhan bikin sukses operasi mama saya akan jadi orang yang berguna. Saya akan kerja keras Tuhan. Saya akan bahagiakan dan berbakti kepada mama saya. Sama orang tua saya. Tolong Tuhan. Beri saya kesempatan. Saya belum bahagiakan mereka. Saudaraku. Gak lama setelah saya berdoa, amin.
Mungkin ada sekitar 10 menit, 15 menit. Mama saya selesai operasi. Dokter panggil saya, itu namanya Mium, saya pegang segini, masih ada fotonya. Di sampingnya dokter tuh saya pegang. Dan itu jadi peringatan bagi saya. Bahwa saya punya hutang harus berbakti sama orang tua saya. Dan setelah dari sana, saya kerja sangat keras. Saya berjuang, saudara. Kenapa? Karena saya ingin menjadi pahlawan bagi mama saya. Saya ingin beliau hari ini menceritakan ke saudaranya tentang saya. Wah, anak saya membawa ke luar negeri loh. Wah, anak saya, mungkin bagi Anda yang mungkin punya mama yang punya impian umroh mungkin. Punya ibu yang pengen umroh. Biarkan mama Anda atau ibu Anda cerita ke tetangganya. Saya dibawa umroh oleh anak saya loh. Betapa bangganya dia memiliki anak seperti Anda. Pak, orang tua saya telah tiada. It's okay kalau tiada. Mungkin orang tua Anda melihat dari surga. Mari kita hari ini berjuang. Sehingga kita tidak ada penyesalan. Kita bisa berdiri sebagai orang sukses. Sehingga kita membanggakan orang tua kita. Minimal, kalau hari ini kita sudah sukses. Teman Anda, saudara Anda, saudaranya mama Anda, temannya mama Anda. Wah, itu loh. Mbak ini loh sukses. Koko ini sukses. Nama Anda disebut. Kenapa? Siapa sih itu? Anaknya itu loh. Nama orang tua disebut. Sekarang sukses luar biasa itu. Anda bisa membanggakan nama orang tua Anda. Bapak dan Ibu sekalian, momentum ini saya ingin ajak Anda untuk berdiri, bangkit, dan berjuang. Tidak ada yang susah, saudaraku. Sekali lagi, tidak ada yang susah. Effortnya saja yang kurang. Hari ini saya tidak bisa memasak. Saya tukang makan, bukan tukang masak, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi saya percaya, kalau saya belajar, kalau Anda pintar masak, saya belajar masak sama Anda. Sehari nggak bisa, seminggu saya belajar, sebulan saya belajar. Saya yakin, kalau itu saya lakukan setiap hari, konsisten, setiap hari, all out, setiap hari, saya percaya, saya pasti bisa. Sebulan nggak bisa 2 bulan, 2 bulan nggak bisa 6 bulan, 6 bulan nggak bisa setahun, setahun nggak bisa 2 tahun, 2 tahun nggak bisa 5 tahun, 5 tahun nggak bisa 10 tahun. Tapi saya tahu, suatu hari saya pasti bisa. Setuju saudaraku? Seorang Hendra Limantara atau seseorang yang kurang segalanya dulunya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya pengalaman, saya nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Tentang ekonomi nggak ngerti, tentang investasi nggak ngerti, tentang bisnis nggak ngerti, tentang apapun saya nggak mengerti. Itulah buah karena dulu waktu sekolah saya nggak mempelajari apa-apa. Itu buah karena waktu sekolah saya malas. Saya jarang masuk sekolah. Saya sering bolos. Saya nakal dulunya. Itu buah. Akhirnya saya nggak ngerti apa-apa. Tetapi ketika saya ngerti pentingnya hidup ini. Ketika saya mengerti bahwa saya harus all in dan all out. Ketika saya mengerti bahwa keluarga saya lagi nunggu pahlawan. Yaitu anaknya. Yaitu kita. Saya berjuang keras. Saya bertobat. Saya belajar banyak. Saya berjuang all out. Dan hidup, nasib itu bisa berubah. Saudaraku, nggak ada yang nggak bisa. Saya dulu latihan pakai kecantikan, alat kecantikan. Kita jual dulu alat kecantikan. Apakah saya memiliki kemampuan? Enggak. Jangankan ngomong demo atau facial orang lain. Demo sendiri aja, pakai sendiri aja enggak. Namanya cowok ya. Pakai sabun seadanya, siram air. Selesai. Jangankan facial. Di facial aja nggak pernah. Bisa Anda bayangin? Secuek itu saya dulu. Tetapi karena saya mau sukses, saya belajar kecantikan. Saya belajar demo facial. Sampai ratusan wajah ibu-ibu. Mungkin sudah ribuan totalnya yang saya pegang. Sampai mungkin tutup mata pegang begini sudah ngerti titiknya di mana semuanya. Saudara. Bukan karena hari ini saya berbakat, nggak sama. Karena saya mau berjuang dan saya mau hari ini jadi pahlawan bagi keluarga, jadi pahlawan bagi hidup saya. Iya. Ya, kalau belum bisa jadi pahlawan bagi keluargamu, jadilah pahlawan bagi hidupmu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sharing sama Anda. Di dunia ini apa yang mustahil? Kita sama-sama tahu. Kalau Anda kerja keras, kalau Anda coba terus, kalau Anda all in, kalau Anda all out, Anda ulangi terus, coba terus. Setiap kali coba Anda evaluasi, belajar dari kesalahan, Anda upgrade. Anda akan jadi lebih pintar. Ulangi lagi, evaluasi, upgrade. Ulangi lagi, evaluasi, upgrade. Dan terus, maka Anda akan semakin ahli.
maka Anda akan menjadi semakin pintar, maka Anda akan menjadi semakin menguasai, maka Anda akan semakin hebat, dan Anda akan naik kelas. Pertama kali saya demo, saya nggak tahu caranya. Sampai orang yang saya demo itu pertama kali nggak ada bedanya. Dia sampai tanya, "Nyo, kamu tuh bisa apa enggak?" Ya, waktu demo tuh masih sinyo-sinyo saya. Ya. Bisa nggak? Oh bisa, tenang, bisa. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada satupun yang dia rasakan. Cuma modalnya apa? Yakin. Modalnya apa? Yakin. Terakhir dia ngomong apa? "Nyo, kamu bisa apa enggak?" Bisa, bisa. Ya, pasti bisa nih. Loh, bisa sama pasti bisa nih beda. Iya, pasti bisa. Kamu udah demo berapa orang? 1. Siapa? Saya. Iya. Demo pertama saya. Nggak ada hasilnya. Ya. Pada titiknya salah, begitu titiknya benar dia langsung teriak. Gitu ya. Karena dulu pasti pakai manual, ada listriknya kecil dari baterai. Ya. Titik akupunkturnya mesti pas dulu. Nggak ngerti caranya. Tapi karena saya mau jadi pahlawan bagi ekonomi. Saya mau jadi pahlawan bagi keluarga saya. Saya mau untuk mencoba. Gagal? Gagal. Gagal pada saat itu. Titiknya salah semua. Akhirnya saya ngomong apa adanya sama AI-nya ya. Minta maaf AI. Ya, Hendra juga baru belajar. Tapi waktu teorinya diajarin kok kayaknya gampang. Dia bilang gitu ya. Ternyata titiknya nggak ketemu, minta maaf AI. Hendra hanya seorang anak muda yang hari ini lagi berjuang pengen jadi orang sukses. Yang sabar AI ya. Ya udah, untung loh ya kamu ketemu AI ya. Udah pelan-pelan, jangan keras-keras. Oh iya, pelan-pelan. Yuk kita cari pelan-pelan. Demo itu yang harusnya selesai 15 menit ya. Itu saya selesaikan dalam waktu 2 jam. Kenapa cari itu? Susah sekali dulu ya. Alatnya dulu masih tradisional, nggak seperti sekarang. Saudaraku, dari pengalaman itu pulang saya cobain. Mama saya ya, kakaknya, bude saya, semua saya demokan gratis, saya bilang gitu ya. Sama ya, salah gitu ya, sakit-sakit begitu ya. Tapi lama-lama bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Permasalahannya banyak dari kita yang begitu coba sekali, gagal atau ditolak orang, orangnya nggak beli, terus kita jadi down. Terus kita jadinya apa? Aduh, kayaknya saya bukan di tempat ini deh. Kayaknya saya nggak cocok deh. Kayaknya saya jong sih sama bisnis ini. Nggak ada jong. Ya, nggak ada yang namanya nggak cocok, nggak ada. Anda cuma kurang konsisten, Anda cuma kurang komitmen. Kalau Anda coba lagi, nggak bisa coba, nggak bisa coba, terus Anda coba dan coba 1 hari. Jadi hari ini saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Banyak hal yang tidak mungkin yang terjadi, tapi ternyata bisa. Kenapa? Karena kerja keras. Hendra Limantara ada 1 orang yang dulunya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi karena saya mau coba, saya mau belajar, saya mau berjuang, hidup saya bisa berubah. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Saudaraku, saya nggak banyak cang-cing-cong. Saudaraku, saya nggak ngomong besar. Saudaraku, saya nggak mau berhati Anda. Saya bukan badut, saudaraku. Anda, saya anggap sebagai saudara saya. Saya hari ini akan sampaikan sesuatu yang benar kepada saudaraku. Sesuatu yang benar yang Anda harus tahu. Bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau dia terus coba, dan terus coba. Maka kita semua pasti bisa. Kita semua pasti bisa. Ya, saya nggak ada kelebihan apa-apa. Kelebihan saya 1 aja, saudaraku. Saya tekun. Saya nggak ngasih alasan sama diri saya. Saya nggak banyak cang-cing-cong sama diri saya. Sorry ya saudaraku, begitu banyak orang yang omong besar di luaran sana. Banyak orang yang ngomong tok saudaraku. Oh saya mau jadi pahlawan keluarga. Oh saya mau sukses. Saya mau kaya. Saya mau bahagia. Saya mau keliling dunia. Saya mau berbakti. Tapi ngomong tok saudaraku. Nggak ada actionnya. Saya mau berubah Pak Hendra. Saya mau kerja keras. Tapi ngomong tok saudaraku. Ngomong tok. Bahasa Indonesianya ngomong aja. Perubahan bukan terjadi karena apa yang Anda pikir. Perubahan bukan terjadi karena apa yang Anda katakan. Perubahan terjadi karena apa yang Anda lakukan, saudara. Begitu banyak orang yang di luar sana yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Banyak orang yang omong besar. Bagi Anda, saya pastikan ya. Saya juga rindu. Anda bukan orang yang seperti itu. Kalau Anda hari ini kebanyakan ngomong, ya saya bakal sukses, saya pasti bisa. Wah, ya ngomongnya besar tapi nggak ada action. Bertobat, saudara. Angkat tangannya. Tepuk dahinya yang keras.
Bilang apa? Sadar. Sekali lagi yang lebih keras ya. Sadar ya, supaya sadar saudaraku ya. Tidak ada namanya kesuksesan tanpa kerja keras saudaraku. Kalau ada orang bilang, oh nggak usah kerja keras, kerja cerdas saja ya. Nggak perlu Anda kerja keras. Salah saudaraku. Untuk sukses Anda butuh kerja keras. Setelah itu baru kerja cerdas saudara. Kalau hari ini begitu banyak orang terlalu pikir. Mikir terlalu banyak, ngomong terlalu banyak, hasil nggak ada nyata. Saya bukan fokus sama hasilnya. Tetapi kalau Anda coba pikir, Anda coba ngomong, itu tidak akan membuahkan hasil. Hasil akan muncul dari apa yang Anda lakukan, saudara. Hidup cuma satu kali. Yang susah, kenapa harus susah? Saya ngalami hidup tuh susah. Saya ngalamin ketika saya join bisnis saya, Keke aja, saya nggak ada duit untuk join. Saya pinjem. Nggak ada duit, nggak ada kepintaran, nggak ada macam-macam. Bahkan saya pernah ditipu orang dengan polosnya, nggak ngerti bisnis ya. Ditipu orang 300 juta masuk di kartu kredit. Saya udah ceritakan tuh berkali-kali. Saya pernah ngalamin ini. Capek? Ya dulu capek. Kenapa? Kecewa? Dulu kecewa. Saya niatan baik kok, saya dipenggal orang. Ya. Tapi saudaraku, Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya bisa naik kelas. Dan minta maaf. Ya. Hari ini karena sudah di prosesnya sudah ada ya, sekarang bisa naik jauh lebih tinggi, angka segitu jadi kerasa kecil. Saya jadi punya pengalaman hari ini. Ada distributor saya, ada murid saya hari ini konsultasi, Pak saya punya hutang Pak di kartu kredit, Pak besar sekali saya nggak bisa bayar berapa Bu? 30 juta. Ya saya 300 juta Bu. Itu 15 tahun yang lalu Bu. 300 juta 15 tahun yang lalu. Ibu 30 juta? Semangat Bu, maju Bu, bangkit Bu. Itu. Kalau 300 juta saya bisa habis, apalagi cuma 30 juta hutang Anda. Setuju Success People? Kadang bukan hidup ini yang terlalu keras. Kita terlalu lembek sama kehidupan ini. Kita terlalu lembek sama diri sendiri. Kita terlalu apa? Terlalu, bahasa Surabaya itu gini. Terlalu lembeng. Apa bahasa Indonesianya lembeng ya? Susah sekali ya. Apa lembeng? Terlalu manja. Itu ketemu ya. Terlalu manja sama diri kita. Dikit-dikit ngomong apa? Panas. Dikit-dikit ngomong apa? Capek. Saudaraku, sampai hari ini, saya masih keliling. Saya masih keliling Indonesia. Bulan ini, 8 kota saya keliling. Setelah ini, kalau jadi malah jadi 9 nih. Ada 1 kota lagi yang nambah nih, 9 kota. Sudah jalan, 6 kota. Sisa 3 kota lagi. Bahkan saya baru balik loh sekarang. Dari Sumatera. Salah satu pulau impian saya. Nah, ini serius. Saya dulu pernah ngomong ya. Bisnis saya itu sudah ada di Jawa, sudah ada di Kalimantan, ya, sudah ada di Bali, sudah ada di Sulawesi. Tapi Sumatera belum. Tuhan, ada waktu kasih saya kesempatan bangun bisnis di Kalimantan. Tuhan kirim. Baru aja saya pulang. Dan saya sangat happy sekali. Saya datang excited sekali kayak orang kampung baru masuk ke luar negeri tuh kayak gitu. Aduh, saya kok happy banget ya. Padahal Sumatera. Tapi saya happy banget. Begitu turun Pekanbaru saya lihat kotanya. Wah, besar sekali kotanya. Wah, luar biasa. Tambah semangat saya, Bapak dan Ibu sekalian. Masihkah Anda bisa menjaga semangat Anda, Bapak sekalian? Ya. Jadi, menjaga semangat atau memiliki semangat itu bukan karena keadaan. Karena keputusan. Keputusan kita untuk selalu menjadi orang yang optimis. Keputusan kita menjadi orang yang positif. Keputusan kita untuk menjadi orang yang selalu bahagia, itu keputusan. Ya, saya baru pulang, ya tadi agak bercanda sedikit sama Pak Leong sama Bu Angel. Ya, itu Pak Leong waktu itu ngomong, kalau ketinggalan pesawat gimana ini Pak Endra? Berarti habis ini kita tambah lagi meeting 1 hari ya, kita tambah meeting training 1 hari ya. Saya bilang semua yang terjadi itu baik. Kalau ketinggalan pesawat ya oke lah, kita berarti disuruh training lebih 1 hari lagi. Bukan karena kondisi, tapi karena keputusan. Kita positif, semangat, bahagia bukan karena kondisi, tapi karena keputusan. Bahwa saya memutuskan menjadi orang yang positif, saya memutuskan menjadi orang yang semangat, saya memutuskan menjadi orang yang jadi bahagia, optimis, selalu hari ini bersemangat. Itu keputusan, saudara. Dan hari ini untuk menjadi orang sukses itu juga adalah sebuah keputusan. Saudaraku, hidup cuma 1 kali. Kalau Anda susah,
Kenapa hidup satu kali ini harus susah, saudaraku? Hidup satu kali jangan mau susah. Hidup satu kali jangan mau tertekan. Hidup satu kali jangan mau nggak enak. Hidup satu kali harus bahagia. Hidup satu kali harus berwarna. Hidup satu kali harus apalagi berarti buat orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Enjoy the process. Tapi prosesnya jangan lama-lama. Kadang proses lama itu kebanyakan karena zona nyaman. Kadang proses lama itu gara-gara apa? Bukan karena prosesnya, tapi karena kita kakean model. Apa? Kebanyakan model. Kenapa ya? Udah tahu kalau sukses harus kerja keras. Berapa banyak dari kita yang sudah tahu kalau sukses harus dengan kerja keras. Tapi kita mau sukses, tapi kita masih kipas-kipas di kita punya tempat tidur. Dan kita ngarepkan apa? Habis ini saya sukses. Habis ini dapat 100 juta per bulan. Halo, Anda tidurnya kemiringan. Bangun. Ding, 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 ding. Hidup cuma satu kali. Jangan hidup yang cuma begitu-begitu aja. Hidup satu kali. Jangan mau hidup jadi orang susah. Yang punya hutang. Mari berdiri, bangkit, berjuang. Yang bisa habisin hutang itu Anda. Bukan orang lain. Bangkit saudaraku. Lihat berapa hutangmu. Lihat berapa tekananmu. Lihat berapa hari ini apapun mungkin Anda mau beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa. Mau sampai kapan? Mau beli ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mau sampai kapan hidupnya susah? Mau sampai kapan hidupnya nggak bisa kasih untuk orang tua? Mau sampai kapan hidupnya cuma tunggu mati? Mau sampai kapan hidup itu sedih? Mau sampai kapan hidup itu kecewa? Mau sampai kapan hidup itu apa? Menderita. Saya ajak Anda untuk berdiri bangkit berjuang di hari pahlawan ini. Jadilah pahlawan bagi hidupmu. Engkau harus bahagia. Engkau harus berwarna hidup. Jangan cuma hidup yang begitu-begitu aja. Dunia ini indah, saudaraku. Dunia ini sangat colorful, sangat berwarna. Kenapa harus menangis? Kenapa harus kecewa? Kenapa harus sedih? Kenapa harus tertekan? Kenapa harus stres? Karena hidup cuma satu kali. Tidak ada hidup yang terlalu susah. Kita yang kerjanya kurang keras. Ada teman saya satu orang yang ngomong sama saya, Hen, saya lihat story kamu. Saya lihat, wah kayaknya kamu kerjanya terlalu keras. Saya bilang, bukan saya kerja terlalu keras. Kamu yang kerjanya kurang keras. Setuju, success people? Saya mau tanya, mana ada hari ini orang sukses di dunia ini yang nggak kerja keras pada awalnya? Nggak ada. Loh, Pak Enda katanya sudah sukses. Kan katanya. Saya sih nggak merasa saya sukses. Tapi katanya Pak Enda sudah sukses. Kenapa Pak Enda masih kerja keras? Saya bekerja keras bukan cari uang lagi. Saya cari visi. Ya tadi, saya akan handle Limantara hidup hari ini. Bukan handle Limantara hidup begitu-begitu saja. Saya akan hidup hari ini sebisa mungkin. Saya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Saya bisa berkontribusi untuk kota saya. Saya bisa berkontribusi untuk bangsa saya, yaitu bangsa Indonesia. Saya ingin bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar saya. Semoga melalui saya, masyarakat ini yang tadinya mungkin patah semangat, mungkin Anda, kita nggak usah ngomong yang lain, kita ngomong Anda. Semoga dari mungkin malam ini saja. Itu aja yang saya harapkan. Dari apa yang saya sampaikan mungkin bisa membuat Anda yang menangis, yang sedih, yang patah semangat, yang kecewa sama kehidupan ini. Bahkan mungkin Anda nggak bisa melihat jalan keluar. Semoga melalui seminar ini, melalui webinar ini, melalui video ini, Anda menjadi bangkit, Anda menjadi semangat. Anda nggak menyerah, Anda jadi melihat harapan. Anda melihat, oh saya bisa ini sukses. Saya bisa kerja keras. Saudaraku, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Kitanya yang kurang keras. Halo, itu kenyataan. Saya ngomong sama Anda apa adanya, saudaraku. Saya hari ini bukan cheerleader. Karena saya seorang leader, saya sampaikan Anda apa adanya, saudaraku. Kalau Anda mau sukses, Anda harus kerja keras. Jangan cengeng, jangan gembeng, jangan manja. Karena ini hidupmu, engkau harus jadi pahlawan bagi hidupmu. Sekali kita kerja keras, ketika kita sudah sukses, kita akan menikmati luar biasa. Kita akan memiliki kebebasan finansial, kita akan memiliki kebebasan waktu, kita akan habiskan waktu dengan indah. Anda bisa berbakti untuk orang tua Anda bisa berbakti untuk pasangan Anda bisa nyenengin anak-anak Anda. Saya mau tanya hari ini, yang masih bayar uang sekolah anak susah, kenapa masih susah? Yang punya hutang, kenapa harus punya hutang? Yang belum bisa kasih orang tuanya apapun, kenapa belum bisa kasih? Sampai kapan nggak mau wujudkan itu semua? Itu semua bisa diwujudkan kalau Anda kerja keras, saudara. Anda hanya perlu fokus. Anda perlu lakukan. Kalau belum bisa lakukan, kalau bisa lakukan, kalau belum bisa lakukan, terus lakukan. Sampai kapan, Pak? Sampai sukses. Fokus saja di sana, Bapak dan Ibu. Karena di dunia ini tidak ada yang terlalu susah.
bagi mereka yang siap kerja keras. Saya ulang lagi. Dunia ini tidak ada yang terlalu susah bagi mereka yang siap kerja keras. Saya siap kerja keras. Apakah Anda siap kerja keras? Saya ulang lagi. Saya siap kerja keras. Apakah Anda siap untuk kerja keras? Kenapa saya dulu siap kerja keras sampai hari ini pun saya kerja keras? Untuk mendapatkan satu namanya kemerdekaan. Hidup cuma satu kali. Kenapa harus selamanya bekerja? Hidup cuma satu kali. Kenapa harus susah? Hidup satu kali, kenapa kita harus hidup tunggu mati? Saya nggak mau itu tunggu mati, Mas. Saya nggak akan biarkan tembok saya itu cuma warna putih, Mas. Saya akan ambil cat warna hijau, saya akan torehkan di sana warna hijau. Saya akan torehkan warna merah. Saya akan torehkan warna kuning, sekalian. Kenapa? Karena saya tahu hidup itu harus berwarna. Saya mau pergilah ke tempat sejauh yang kamu mau. Capailah peringkat setinggi yang kamu bisa. Prestasi yang setinggi yang kamu bisa. Dan ciptakan sejarah seluas-luasnya yang kamu bisa. Karena hidup cuma satu kali. Kenapa harus susah? Karena hidup cuma satu kali. Kenapa harus begitu-begitu saja? Karena hidup cuma satu kali. Kenapa kita tidak isi dengan memberi arti? Saya begitu sangat bahagia. Kota-kota hari ini yang saya kelilingin, saya bisa memberikan manfaat, saya bisa memberikan semangat, dan semoga dari apa yang saya sampaikan bisa menumbuhkan jiwa pahlawan dalam diri mereka. Bisa minimal menjadi pahlawan bagi hidupnya. Lebih bagus bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Lebih bagus lagi menjadi pahlawan bagi kotanya. Dan sangat-sangat bagus kalau menjadi pahlawan bagi negaranya. Saudaraku, saya ajak Anda untuk berjuang bersama kali ini. Jangan ada penyesalan dalam hidup ini. Mari kita berjuang 3-5 tahun. Mungkin kalau Anda kerja keras 2 tahun juga cukup. 2-5 tahun. Kerja keras. Ciptakan sejarah dirimu. Nggak ada dunia ini yang terlalu susah. Kitanya aja yang kurang kerja keras. Kalau kita melakukan terus, konsisten, terus-menerus, konsisten, terus-menerus, konsisten, terus-menerus, konsisten, terus-menerus, kita bersama pasti bisa. Kita bersama pasti bisa. Kita bersama pasti bisa. Bapak dan Ibu sekalian, para success people, saya baru saja sampai. Saya bahkan mandi, hanya ganti baju sebentar, ya, motivasi diri saya dulu tadi dengan cara dengerin lagu, ya, meningkatkan saya punya semangat. Saya evaluasi kembali impian-impian saya, visi saya, yaitu bisa bawa Anda semua menjadi kehidupan yang lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia. Untuk uang saya memang sudah nggak cari, Bu, misalnya. Puji Tuhan, Tuhan sudah berkati secara luar biasa. Ya dikasih lagi tetap nggak nolak, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tetapi bukan itu tujuan saya utama saya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi begitu sangat bahagia bukan ketika saya dapat duit. Bahagianya adalah ketika saya bisa melihat Anda bisa mewujudkan impian Anda. Itu bahagia yang sangat-sangat saya cari. Itu bahagia yang sangat sesungguhnya. Saya jadi mengerti, ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat manusia lainnya. Wah, kalimat ini begitu dalam, dan saya baru mengerti ternyata kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita dapatkan. Kebahagiaan itu adalah dari apa yang kita bisa berikan. Saudaraku, mari beri sesuatu untuk keluargamu. Berikan sesuatu untuk hidup. Berikan sesuatu untuk kotamu. Dan berikan sesuatu untuk negaramu. Tidak ada yang tidak mungkin. Setuju? Tidak ada yang tidak mungkin. Setuju? Kalau Anda setuju, mari kita berjuang. Mari kita bangkit. Mari kita berdiri dengan tegak. Kumpulkan semangatnya. Fokus 2-5 tahun. Perjuangkan hidup. Perjuangkan impian. Bahagiakan keluarga. Jadilah pahlawan bagi hidupmu. Jadilah pahlawan bagi keluargamu. Jadilah pahlawan bagi kotamu. Dan jadikan pahlawan bagi bangsamu. Yaitu bangsa Indonesia. Sehingga suatu hari, jika kita dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita dengan bangga, kita bisa bilang bahwa saya sudah melakukan yang terbaik selama saya hidup. Tidak ada penyesalan. Mari saudaraku, hidup cuma satu kali. Ciptakan sejarah dirimu. Mari kita buat momentum hari ini. Yang siap hari ini bersama-sama dengan saya mau menjadi pahlawan bagi keluarganya. Mau menjadi pahlawan bagi hidupnya. Saya nggak minta bagi kota, bagi keluarga. Kalau Anda belum bisa lihat, oke. Minimal menjadi pahlawan bagi hidupmu.
Gimana Pak jadi pahlawan bagi hidupmu? Yaitu hidup jangan cuma disia-siakan. Hidup jangan cuma diatur sama satu-satunya jam kerja. Hidup jangan mau diatur sama orang lain. Hidup jangan mau diatur oleh waktu. Saya ajak Anda hidup menghargai hidup Anda. Memberikan satu kata namanya freedom, kebebasan. Mau tidur-tidur, mau bangun-bangun, mau pergi-pergi, mau bantu orang, mau kerja-kerja. Tapi kerja bukan karena mau dapat uang. Kerja karena Anda mau kerja. Bangun pagi bukan karena mau berangkat kerja. Bangun pagi karena Anda memang mau bangun pagi. Saya ajak Anda sama-sama untuk jadi pahlawan bagi hidupmu. Hargai hidupmu. Kenapa engkau harus kerja 8 jam sampai 10 jam satu hari dan dihargai dengan gaji yang kecil? Halo, apakah itu namanya bentuk dari penghargaan dari hidupmu? Tidak. Kenapa harus liburan 1 kilometer, 2 kilometer, 10 kilometer, paling lama, paling banyak 100 kilometer dari tempat kita? Why? Kenapa harus liburan sependek itu? Kenapa kita nggak liburan jauh lebih jauh lagi? Kenapa kita nggak keluar negeri? Kenapa kita nggak beda benua? Satu aja jawabnya, karena duitnya nggak cukup. Kalau duitnya nggak cukup, sampai kapan mau nggak cukup? Setuju nggak? Saya ingin ajak Anda sama-sama, yuk malam ini. Kita membuat janji, bukan kepada saya, kepada diri Anda sendiri. Untuk Anda bisa menghargai hidup Anda. Jangan hidup Anda disia-siakan. Hidup cuma satu kali. Saudaraku, ciptakan sejarah dirimu. Ayo ke Eropa sama saya, ayo ke Amerika sama saya. Kita keliling dunia, kita nikmati hidup kita. Kita makan yang kita mau makan. Kita minum yang kita mau minum. Kita pergi ke tempat yang kita mau pergi. Kita bawa orang tua kita dan berbakti untuk mereka. Kenapa enggak? Selagi mereka masih hidup. Hargai hidup mereka. Jadi saya ajak Anda untuk menghargai hidup Anda. Saya ajak Anda untuk menghargai hidup keluarga Anda. Dan saya ajak Anda sama-sama hari ini. Bukan hari ini berjanji sama saya. Tapi mari janji sama diri Anda. Mari kita berjanji sama-sama untuk menjadi pribadi yang berguna. Untuk hari ini kita menjadi pribadi yang menghargai hidup kita. Menghargai keluarga kita. Mari hari ini, saudaraku. Saya ajak Anda sama-sama untuk menghargai diri Anda. Mari kita bilang dulu sama diri kita. Ya. Sebutkan nama Anda. Saya akan sebut nama saya. Anda sebut nama saya. Anda ya, jangan sebut nama saya. Hendra. Anda sebut nama Anda. Terima kasih. Hari ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk hidup ini. Kenapa Anda harus harga hidup Anda? Karena banyak yang tadi malam tidur, hari ini tidak bisa membuka matanya. Karena Anda harus menghargai diri Anda. Bersyukur kepada Tuhan, masih diberikan hari untuk Anda bisa hidup. Kenapa alasan Anda harus menghargai diri sendiri? Karena banyak dari di luar sana yang Tuhan tidak kasih kesempatan lagi. Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Anda masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti Tuhan masih mengizinkan Anda untuk berubah. Mari saudaraku, janji sama diri sendiri. Kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Yang siap janji, mari saya ajak Anda untuk bersama-sama membuat janji. Saya berjanji, tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Saya akan membuat hidup saya indah. Akan membuat hidup saya berarti. Oke, sudah? Kalau sudah, ketik sudah yuk. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah membuat janji untuk hidupnya. Bukan untuk saya, untuk Anda. Saya belum ngomong untuk orang lain. Saya cuma ngomong untuk Anda. Mari kita janji sama diri kita untuk hidup lebih baik. Mari kita janji sama diri kita untuk hidup lebih positif, lebih semangat, lebih bahagia. Mari kita janji sama diri kita untuk hidup jadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita janji sama hidup kita kalau kita akan jadi pribadi yang lebih berguna. Sudah? Kalau sudah, bagi yang berani, saya ingin ajak Anda untuk buat satu janji lagi, yaitu janji untuk keluarga. Berjanji semaksimal mungkin memberikan hal yang terbaik untuk orang kita cintai. Memberikan hal yang terbaik untuk keluarga kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan mereka. Karena mereka adalah darah kita. Karena mereka, kalau orang tua masih ada, mari kita berbakti untuk mereka. Kalau orang tua sudah tiada, mari kita mengharumkan nama mereka. Sehingga teman-temannya bilang, wah, kamu anak yang membanggakan orang tuamu. Meskipun orang tua sudah tiada, tapi kita membanggakan nama mereka. Saudaraku, hidup cuma satu kali.
Jangan hidup yang begitu-begitu saja. Hidup cuma satu kali. Jangan mau hidup susah. Hidup cuma satu kali. Jangan mau menangis, kecewa, dan menyerah oleh kehidupan ini. Mari kita tidak lembek sama diri sendiri. Kita tidak cengeng dengan diri sendiri. Kita tidak lunak, ya, manja sama diri sendiri. Supaya dunia ini ya, jadi more colorful, jadi lebih berwarna. Kita bisa menikmati hidup ini dari sudut pandang yang berbeda. Karena sukses itu enak. Dan gagal itu nggak enak. Jadi saudaraku, saya sudah berjanji untuk diri saya, yaitu hidup bukan hanya untuk mencari materi, tapi hidup untuk terus memberi arti. Itu yang saya janjikan sama diri saya, untuk mengingatkan saya terus. Bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bisa mengajak Anda semua saudaraku untuk hidup jadi lebih baik. Mari kita peringati hari ini dan janji telah dibuat. Di hari pahlawan ini, kita akan menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Kita akan menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Saya siap jadi pahlawan. Apakah Anda siap jadi pahlawan? Saya Hendra Limantara. Saya doakan Anda semuanya sehat, sukses, bahagia, bangkit, berjuang. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Coba terus, berjuang terus, coba terus, coba terus, coba terus, coba terus, coba terus, coba terus. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hidup cuma satu kali. Ciptakan sejarah dirimu. Saya Hendra Limantara, salam hebat, luar biasa. Bye-bye. Semangat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Hendra Limantara. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah dapat impartasi semangat, sudah dapat impartasi rezekinya, habis ini juga akan ngikut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, buat yang terima semangat ini, nanti nggak lama rezeki akan menghampiri Anda, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin itu aja dari saya dan dari Pak Hendra malam hari ini. Thank you buat para success people semuanya. Sampai jumpa di kelas TMC yang berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selalu salam hebat luar biasa.